Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yun Yudiarti Eshut MSI selaku dosen mata kuliah Teknik Survival dan Pertolongan Pertama, serta Abang Asisten dosen yaitu Bang Mirza Irhas Khalifah STREKW dan Bang Muhammad Sabta Nugraha STREKW. Kami dari kelompok 1 Praktikum A2, saya sendiri Rizky Maulana selaku moderator pada presentasi hari ini dibersamai dengan teman saya ada Deani Aulia, Akmal Arianta, Muhammad Alfarizi, Riri Febrianti, dan Adinda Fadila. Kami di sini akan mempresentasikan tentang identifikasi potensi bahaya di Kebun Raya Cibinong, Bogor. Bisa di next? Oke, Kebun Raya Cibinong ini terletak di Jalan Raya Bogor, kilometer 46, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebun Raya Cibinong ini dikelola oleh Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN dan difungsikan sebagai pusat konservasi dan tempat wisata oleh para pengunjungnya. Dan juga di Kebun Raya Cibinong ini tentunya memiliki potensi bahaya yang banyak. Dan kita pun telah mengidentifikasi dan mengklasifikasikannya potensi apa aja sih yang ada di Kebun Raya Cibinong ini. Bisa di next? Oke, jadi kelompok kami telah mengidentifikasi potensi bahaya yang ada di Kebun Raya Cibinong. Adapun bahaya-bahaya yang terdapat di Kebun Raya Cibinong yaitu ada bahaya biologi, bahaya fisik, bahaya lingkungan, dan bahaya kelistrikan. Selanjutnya ada bahaya biologi yang akan dijelaskan oleh pemateri teman saya. Untuk pemateri dipersilahkan. Untuk selanjutnya ada bahaya biologi di Kebun Raya Cibinong. Bahaya biologi sendiri merupakan bahaya yang datang dari hewan, baik yang nampak maupun tidak. Di Kebun Raya Cibinong sendiri ada beberapa bahaya biologi yang sudah kami temukan. Yang pertama itu ada terpatuk ular. Dikarenakan Kebun Raya Cibinong ini merupakan wilayah konservasi, yang sudah pasti banyak ekologi-ekologi pohon dan juga semak-semak. Semak-semak sendiri merupakan tempat ternyaman untuk ular bersembunyi. Maka dari itu, terpatuk ular merupakan salah satu bahaya biologi. Selanjutnya, ada serangan hewan liar. Dikarenakan di Kebun Raya Cibinong, kami menemukan beberapa gundukan-gundukan tanah yang berpotensi menjadi sarang hewan, seperti mamalia maupun juga landak. Hal yang membahayakan adalah dikarenakan sarang tersebut terletak di jalur pengunjung. Selanjutnya, ada tersengat lebah, risiko alergi dan juga anafilaksis. Apabila dikarenakan Kebun Raya Cibinong ini ada beberapa banyak pohon dan juga hutan mininya Indonesia, jadi ada beberapa pohon yang dihinggapi oleh lebah. Hal itu berbahaya apabila lebah tersebut menyengat pengunjung yang ada di Kebun Raya Cibinong. Silakan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada bahaya fisik. Yang pertama itu pohon tumbang. Pohon tumbang itu bukan hanya di Kebun Raya Cibinong tersebut, tapi kita bisa di mana saja tertimpa pohon. Maka dari itu, karena dikarenakan Kebun Raya Cibinong itu hutan miniatur Indonesia, banyak pohon, nah maka saat kita berkunjung ke Kebun Raya Cibinong itu, kita harus hati-hati saat mencari tempat beristirahat. Nah, selanjutnya itu tergores batang pohon berduri. Nah, di Kebun Raya Cibinong itu lumayan banyak jenis-jenis spesies tumbuhan yang berduri. Maka saat kita sedang berwisata ke Kebun Raya Cibinong itu, kita harus memperhatikan sekitar kita apakah ada potensi bahaya fisik seperti tergores batang pohon berduri yang itu cukup serius jika terkena pohon berduri. Nah, selanjutnya itu bercebur danau. Nah, sering terjadi dari Kebun Raya Cibinong itu untuk anak-anak kecil maupun orang-orang dewasa yang hampir saja tercebur ke danau. Yaitu diakibatkan oleh jalan yang sudah mulai rapuh dan berlobang. Yang itu bisa mengakibatkan orang dewasa maupun anak kecil itu tercebur ke danau. Dan selanjutnya itu jembatan roboh atau patah. Nah, yang tadi saya sambungkan dengan danau tersebut itu bisa disebabkan oleh jembatan roboh atau patah yang kurangnya diperhatikannya oleh pengelola sekitar, itu bisa mengakibatkan bahaya fisik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kebun Raya Cibinong. Terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih penjelasannya Muhammad Alfarizi dan Adinda Fadila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya mengenai bahaya lingkungan. Kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada bahaya lingkungan di destinasi wisata Kebun Raya Cibinong. Ini memiliki dua contoh spesifik, yaitu ada jalan licin dan terguling ke danau.
Nah, jalan licin ini bahaya jalan licin ini di Kebun Raya Cibinong, terutama saat hujan atau berembun akibat lumut, material jalur, akar pohon, dan kontur tidak rata, meningkatkan resiko tergelincir dan jatuh dengan potensi cedera ringan hingga serius. Selanjutnya ada resiko terguling ke danau. Resiko terguling ke danau ini menjadi perhatian utama di Kebun Raya Cibinong karena kondisi tanah yang miring dan licin di beberapa tepi danau, terutama saat hujan. Nah, kontur curam tanpa pembatas atau peringatan yang jelas meningkatkan potensi pengunjung, terutama anak-anak ini kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke air yang dapat mengakibatkan cedera fisik, tenggelam, atau trauma. Untuk bahaya listrik, biasanya bahaya listrik terjadi dengan kurangnya penanganan oleh pengelola atau penanggung jawab di bagian kelistrikan, di mana bahaya kelistrikan dapat mengakibatkan tersengatan listrik. Biasanya para wisatawan bisa saja tidak sengaja menyentuh peralatan listrik maupun tiang listrik dengan tangan yang basah. Kemudian dapat menyebabkan kondisi seperti terbakar. Selanjutnya ada materi penanganan dan pencegahan akan dijelaskan oleh Deani Aulia. Untuk Deani dipersilahkan. Baik, di setiap potensi bahaya di salah satu wisata, terutama di Kebun Raya Cibinong, harus ada kegiatan penanganan dan juga pencegahan. Terdapat 3 poin utama yang kami simpulkan di setiap bahaya-bahaya yang ada di Kebun Raya Cibinong. Yang pertama yaitu pembersihan rutin dan pemasangan rambu, yang dimana pembersihan rutin, yang dimana kita mengingat bahwa Kebun Raya Cibinong itu bisa dibilang hutan, yang dimana banyak banget hewan-hewan liar karena banyaknya tumpukan-tumpukan daun, yang dimana jadi petugas itu harus melakukan pembersihan rutin dan pemasangan rambu seperti rambu interpretasi bahaya banyak dan edukasi pengunjung. Karena tanpa adanya edukasi pengunjung, kawasan wisata tidak akan aman. Dan yang ketiga adalah tim tanggap darurat dan prosedur evakuasi, yang dimana sehingga jika terjadi suatu bahaya tersebut yang membahayakan pengunjung, tim tanggap darurat dari Kebun Raya Cibinong tidak perlu memikirkan lagi bagaimana cara menanggulangi hal tersebut dan bagaimana penanganan hal tersebut. Seperti contoh, jika ada yang tercebur ke danau, pengelola tahu bagaimana cara menyelesaikan. Terima kasih Diani atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada pemateri yang sudah menjelaskan tentang identifikasi potensi bahaya yang ada di Kebun Raya Cibinong. Jadi di sini saya bisa menarik kesimpulan yaitu Kebun Raya Cibinong memiliki banyak potensi bahaya yang perlu diwaspadai oleh pengunjung dan pengelola, baik itu bahaya biologi, fisik, lingkungan maupun kelistrikan. Oleh karena itu, pengelola Kebun Raya Cibinong perlu memastikan adanya sistem pemeliharaan yang baik, pencegahan risiko serta penanggulangan yang efektif untuk menjamin keselamatan pengunjung dan berkelanjutan fungsi kawasan wisata tersebut. Mengantisipasi bahaya adalah tanggung jawab seluruh orang, bukan hanya tanggung jawab pengelola, namun pengunjung juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengantisipasi bahaya yang mungkin akan terjadi di tempat wisata tersebut. Maka dari itu, kesadaran pengunjung juga merupakan hal yang penting agar tetap aman dan terhindar dari bahaya. Cukup sekian presentasi kami tentang identifikasi potensi bahaya di Kebun Raya Cibinong. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah memperhatikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman.